Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Amalia akan menjelaskan materi dengan judul Pengertian Media Audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif, yaitu mendengar dan visual atau melihat. Media audiovisual juga merupakan saluran yang mampu membawa secara simultan pesan dalam bentuk audio dan moving pictures atau dalam modul mandiri UT. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang digunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide. Media audiovisual juga merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau, sebab sekali kita membeli tab dan peralatan seperti tape recorder, hampir tidak diperlukan lagi biaya tambahan karena tab dapat dihapus setelah digunakan dan pesan baru dapat direkam kembali. Audio juga dapat menampilkan pesan yang memotivasi. Di samping menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih banyak, materi audio dapat digunakan untuk yang pertama, mengembangkan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar. Yang kedua, mengatur dan mempersiapkan diskusi atau debat dengan mengungkapkan pendapat. Yang ketiga, menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa. Dan yang terakhir, menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan-perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan atau sesuatu masalah. Materi kedua adalah jenis-jenis media audiovisual. Adapun jenis-jenis media audiovisual adalah sebagai berikut. Yang pertama, audiovisual murni. Audiovisual murni atau sering disebut dengan audiovisual gerak yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Unsur suara maupun unsur gambar tersebut berasal dari suatu sumber. Adapun contoh dari audiovisual murni yang pertama, film bersuara. Film sebagai alat pembelajaran merupakan media yang amat besar kemampuannya dalam membantu proses belajar mengajar. Film yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan tema pembelajaran. Yang kedua, dapat menarik minat siswa. Yang ketiga, benar dan autentik. Yang keempat, up to date dalam setting, pakaian, dan lingkungan. Yang kelima, sesuai dengan tingkat kematangan siswa. Dan yang terakhir, perbendaharaan bahasa yang benar. Contoh audiovisual murni yang kedua adalah video. Pesan yang disajikan dalam video bisa bersifat fakta maupun fiktif, bisa bersifat informatif, edukatif, maupun instruksional. Sebagian besar tugas film dapat digantikan oleh video. Media video merupakan salah satu jenis media audiovisual selain film yang banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. Contoh media audiovisual murni yang ketiga adalah televisi. Selain film dan video, televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audiovisual dengan disertai unsur gerak. Jenis media audiovisual yang kedua adalah audiovisual tidak murni. Audiovisual tidak murni yaitu media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Salah satu contoh dari audiovisual tidak murni adalah slide atau film strip. Slide atau film strip yang ditambah dengan suara bukan alat audiovisual yang lengkap, karena suara dan rupa berada terpisah. Gabungan slide atau film bingkai dengan tape audio adalah jenis sistem multimedia yang paling mudah diproduksi. Media pembelajaran gabungan slide dan tape dapat digunakan pada berbagai lokasi dan untuk berbagai tujuan pembelajaran yang melibatkan gambar-gambar, guna menginformasikan atau mendorong lahirnya respon emosional. Baik, perkenalkan saya Nisa Aulia. Saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik media audiovisual. Karakteristik media audiovisual adalah memiliki unsur suara dan unsur gambar. Alat-alat audiovisual merupakan alat-alat audible yang artinya dapat didengar dan alat-alat visible yang artinya dapat dilihat. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi dua jenis yaitu media audio dan visual. Pengajaran melalui audiovisual jelas bercirikan
pemakaian perangkat keras selama proses belajar, seperti mesin proyektor film, tape recorder, dan proyektor visual yang lebar. Karakteristik atau ciri-ciri utama teknologi media audiovisual yaitu: yang pertama, mereka biasanya bersifat linier. Yang kedua, media audiovisual biasanya menyajikan visual yang dinamis. Yang ketiga, mereka digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau para pembuatnya. Yang keempat, media audiovisual merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Yang kelima, mereka dikembangkan menurut prinsip psikologis, behaviorisme, dan kognitif. Dan yang terakhir yaitu umumnya media audiovisual berorientasi kepada guru dengan tingkat perlibatan interaktif murid yang relatif rendah. Selain karakteristik atau ciri utama, terdapat karakteristik spesifik yang tipikal dari khalayak video, yaitu karakteristik penonton atau spektator. Nah, yang pertama yaitu video hanya berjalan one way traffic atau satu arah, sehingga pembuat video harus jeli dalam melihat kesukaan penonton agar karya yang dibuat mendapatkan apresiasi. Yang kedua, salah satu sifat penonton adalah kemampuan menduga adegan selanjutnya. Kemampuan ini diperoleh karena audiens dapat memahami alur cerita dan sanggup menggerakkan pikiran sebagai dampak dari information planting atau penanaman informasi. Apabila penonton sudah mampu menduga, selanjutnya mereka akan membuktikan kebenaran pada alur atau adegan selanjutnya. Yang ketiga yaitu film akan ditinggalkan walaupun dibintangi para artis tersohor, nan cantik ataupun ganteng, apabila penonton tidak menemukan keasikan pendugaan atau ceritanya datar dan mudah ditebak. Yang terakhir yaitu pembuat video juga harus memperhatikan fisiologis, psikologis, dan demografis masyarakat di sekitarnya. Nah, selanjutnya setelah membahas mengenai karakteristik, saya akan membahas mengenai contoh media audiovisual. Yang pertama yaitu media visual gerak. Media visual gerak merupakan media yang bentuknya berupa film bisu. Pada media yang satu ini yang ditampilkan adalah hal yang visualnya saja, tanpa adanya audio, sehingga yang ditampilkan hanyalah gerakannya saja. Yang kedua yaitu media visual diam. Contoh dari media visual diam adalah mikrofon, grafis, peta globe, gambar, bagan, dan segala bentuk media yang bisa dilihat oleh mata. Dengan kata lain bahwa media apapun yang menyajikan bentuk-bentuk visual yang bisa dikonsumsi oleh mata sebagai subjek manusia, maka media tersebut bisa dikategorikan sebagai media visual diam. Dan yang ketiga yaitu media audio dan visual gerak. Berbeda dengan media visual gerak dan media visual diam, media audio visual gerak merupakan perpaduan dari kedua hal, yakni media audio dan visual. Contoh dari media audio dan media visual gerak adalah televisi, video, film, serta segala bentuk media audio yang biasa digunakan oleh manusia seperti kaset program dan piringan. VCD atau DVD yang di dalamnya terdapat film ataupun gambar gerak serta audio juga bisa dikategorikan sebagai media audio dan media visual gerak. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi-materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.